Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sinta Fadilah dengan NPM 254111068 dari Prodi Manajemen. Ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah pengantar agama Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar MH. Materi yang akan saya sampaikan yaitu fiqh nikahat. Nah, yang pertama itu ada arti dan hukum nikah. Nah, nikah menurut syarak yaitu artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan dengan keduanya dengan sukarela dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah ada 3. Yang pertama itu ada sunnah atau dianjurkan, itu orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua itu wajib atau diharuskan, di mana orang yang ingin menikah mampu menikah dan khawatir berbuat zina. Yang ketiga ada makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan, orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Dan yang terakhir ada haram atau jarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan dinikahi. Selanjutnya ada tujuan menikah. Nah, yang pertama itu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara syah dan diridhoi Allah SWT. Keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Rukun nikah itu ada, yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Kemudian ada hikmah menikah, yaitu pertama, menikah itu adalah sunnah Rasul dan banyak hikmahnya. Yang pertama menenangkan batin, pikiran, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan ketiga, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan dan melahirkan generasi penerus Islam, anak-anak yang soleh untuk mendoakan kedua orang tua mereka. Kemudian hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan atau ada talak, ada fakah, ada khulu, li'an, ilah, zihar, dan hajanah. Talak itu adalah perceraian, lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Atau talak merupakan penceraian atas kehendak suami. Macam-macam talak ada 2. Yang pertama ada talak roji'i, yaitu talak 1 dan talak 2, dimana karena suami dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Yang kedua ada talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubroh. Kemudian ada ilah. Nah, ilah itu merupakan sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika suami kembali pada istri sebelum 4 bulan, maka ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan belum kembali baik istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal, yaitu membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya atau menceraikan istrinya. Kemudian ada li'an, di mana suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat li'an dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh, istri wajib dihukum had zina, suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak itu tidak dikawin oleh suami. Kemudian ada zihar, yaitu suami menyerupakan istrinya sebagai ibunya. Contoh, suami berkata kepada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarah. Ada 3 tingkatannya, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang 4 itu khulu atau perceraian atas kehendak istri, dengan cara istri memberikan uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istrinya, atau khulu cerai gugat. Akibat khulu ini antara lain tuh, yang pertama ada khulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau sudah dicampuri. Nah, yang kedua suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Selanjutnya ada fasak, di mana rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu. Nah, perceraian atas kehendak hakim atau
talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Nah, sebab-sebab terjadinya fakah itu antara lain suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, dan suami pergi atau hilang. Yang keenam ada hadanah, yaitu merawat mendidik anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan pada yang terbaik, yang lebih pantas bapaknya atau ibunya. Kemudian ada masa iddah, adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah menjadi perceraian. Nah, tujuan masa iddah itu untuk memberi kesempatan berpikir kepada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan keringnya daerah wiladahnya. Kemudian ada rujuk. Nah, rujuk itu adalah kembali suami kepada bekas istrinya pada waktu iddah belum habis. Hukum rujuk itu mubah atau boleh, dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama itu wajib, yaitu sebagai suami yang punya istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Yang kedua sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Yang ketiga ada mahru, yaitu dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Yang keempat haram, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Kemudian rukun rujuk yang pertama itu ada istri sudah pernah dicampuri, yang kedua yang dapat dirujuk istri yang ditawak raja'ah, yang ketiga masih ada belum habis, yang keempat istri yang dirujuk itu tertentu. Jika suami jatuh talak pada beberapa istri, yang dirujuk hanya satu, yaitu rujuknya tidak sah. Kemudian lafaz rujuknya harus dengan lafaz yang jelas atau sindiran. Kemudian talak tidak ada paksaan dari kedua pihak. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.